Saya akan menjelaskan tentang informasi geospasial dan contoh dan gambarnya. Informasi geospasial adalah menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial Pasal 1 Ayat 4, spesial adalah aspek suatu objek atau kejadian yang mencangkup lokasi, letak, dan posisi. Geospasial atau ruangan kebumian didefinisikan sebagai aspek ruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. Data geospasial biasa disingkat dengan DG adalah data tentang lokasi geografi, dimensi atau ukuran, dan atau karakteristik objek alam dan atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. Informasi geospasial biasa disingkat dengan IG menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 diartikan sebagai DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruangan kebumian. Informasi geospasial dasar terdiri atas peta dasar dan jaringan kontrol geodesi. Peta dasar terdiri atas pemetaan mengenai garis pantai, hidrografi perairan, nama rupa bumi, batas wilayah, transportasi dan utilitas bangunan dan fasilitas umum, dan penggunaan lahan. Informasi geospasial biasa ditampilkan dalam bentuk peta dengan cukup meliputi informasi lokasi di permukaan. Terdapat suatu objek di bumi yang bersifat fisik ataupun non-fisik dan budidaya hasil manusia, serta informasi tentang apa yang berada pada suatu lokasi tertentu. Oleh karena itu, informasi geospasial tidak hanya menunjukkan lokasi di permukaan bumi saja, namun terkait pula dengan sumber daya dan lingkungan hidup manusia. Selain melakukan pemotretan udara, pengadaan jaringan kontrol baik horizontal maupun vertikal juga dilakukan dengan menentukan posisi satelit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011, Pasal 2 tentang Informasi Geospasial Tata Kelola Informasi IG yang memiliki yaitu yang pertama kapasitas hukum. Berlandaskan hukum dalam peraturan undang-undangan yang memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi para pemangku kepentingan. Yang kedua itu keterpaduan, dilakukan bersama-sama oleh pemerintah daerah dan setiap orang yang harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan IG. Yang ketiga itu keterbukaan, dapat dipergunakan oleh banyak pihak dengan memberikan akses yang mudah kepada masyarakat mendapatkan IG. Yang keempat itu kemutakhiran, pengajiannya harus dapat menggambarkan fenomena dan perubahannya menurut keadaan yang terbaru. Yang kelima, keakuratan, disajikan harus diupayakan untuk menghasilkan DG dan IG yang teliti, tepat, benar, dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam, kemanfaatan, harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Yang terakhir itu demokratis, harus dilaksanakan secara luas dengan melibatkan peran serta masyarakat.
informasi geospasial dasar. Yang pertama itu jaringan kontrol geodesi, merupakan titik-titik kontrol geodesi yang digunakan sebagai kerangka acuan posisi tertentu bagi IG yang terdiri dari jaringan kontrol horizontal nasional, yaitu digunakan sebagai kerangka acuan posisi horizontal 2 dimensi bagi IG. Titik-titik kontrol geodesi horizontal tersebut diwujudkan di atas permukaan bumi dalam bentuk tanda fisik atau BM. Posisi titik kontrol horizontal mengacu pada satu sistem referensi yang berlaku secara nasional. Jaringan kontrol vertikal nasional digunakan sebagai kerangka acuan posisi vertikal bagi IG, merupakan titik-titik kontrol geodesi vertikal dalam bentuk titik 3 geodesi, serta mengacu pada satu sistem referensi yang berlaku secara nasional. Yang ketiga, jaringan kontrol gaya berat pasang surut laut digunakan sebagai acuan dalam menentukan posisi vertikal dan sistem referensi tinggi. Data pengukuran gaya berat diperlukan untuk menentukan geodit yang selanjutnya dijadikan pendekatan reduksi jarak dari ellipsoid bumi untuk menentukan tinggi. Nilai gaya berat di setiap titik pada jaringan tersebut mengacu pada satu sistem referensi yang berlaku secara nasional. Pemetaan rupa bumi dan toponim. Yang pertama, peta rupa bumi adalah peta yang melibatkan unsur-unsur alam atau asli dan unsur-unsur buatan manusia di atas permukaan bumi. Unsur-unsur tersebut diusahakan untuk memperlihatkan pada posisi yang sebenarnya. Peta rupa bumi disebut juga sebagai peta umum karena dalam peta rupa bumi menyajikan semua unsur yang ada pada permukaan bumi dengan mempertimbangkan skala yang sangat terbatas. Peta rupa bumi dapat digunakan untuk bermacam-macam tujuan, termasuk tujuan pembelajaran di sekolah. Peta rupa bumi memiliki karakteristik membuat gambaran tentang penyebaran luas dan karakteristik dari unsur-unsur geografi, topografi, morfologi, geologi, demografi, dan sebagainya. Selain itu dapat sebagai wadah investasi sumber daya alam dan memiliki kerangka titik kontrol horizontal atau koordinat lintang atau bujur, dan kerangka titik kontrol vertikal atau koordinat tinggi terhadap muka air laut rata-rata. Peta rupa bumi dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok berdasarkan atas skalanya, yaitu skala 1:1000, skala 1:5000, atau skala 1:2500. Variasi skala peta tersebut membawa konsensi pada variasi cakupan area yang terpetakan. Semakin kecil skala peta, maka lingkup area yang terpetakan semakin luas. Demikian sebaliknya, semakin besar skala peta, lingkup area yang terpetakan semakin kecil. Yang kedua itu toponim adalah salah satu cabang ilmu kebumian yang mengkaji dan mempelajari permasalahan penanaman unsur geografi, baik dalam alam maupun budaya. Toponomi meliputi pembakuan nama unsur geografi alam dan budaya, penulisan, ejaan, pengucapan, sejarah penanaman, dan korelasi nama dengan unsur daya sebuah unsur geografi. Hasilnya adalah daftar nama geografi atau GCTIR, yaitu daftar nama unsur rupa bumi
baku yang dilengkapi dengan informasi tentang jenis elemen, posisi geografi, lokasi wilayah administrasi, dan berbagai informasi lain yang diperlukan. Tujuannya adalah sebagai acuan komunikasi antara bangsa. Pemetaan toponomi adalah suatu rangkaian kegiatan penanaman unsur atau objek dengan melaksanakan identifikasi atau kompilasi lapangan melalui pengumpulan data informasi di lapangan. Jenis data terbagi menjadi dua, yaitu toponomi buatan manusia atau budaya yang meliputi garis batas wilayah administrasi, pemerintahan, bangunan, jalan, jembatan, perairan, sawah, kebun, perkebunan, dan titik dasar teknis. Yang ketiga itu pemetaan kelautan dan lingkungan pantai. Peta dasar kelautan merupakan peta dasar yang memberikan informasi untuk wilayah pesisir dan laut, terutama kedalaman, jenis pantai atau berpasir, berlumpur, atau berbau, serta informasi dasar lainnya yang berkaitan dengan navigasi dan administrasi di wilayah laut sebagai acuan untuk peta tematik kelautan. Yang pertama itu peta dasar lingkungan pantai Indonesia atau biasa disingkat LPI, merupakan peta dasar di wilayah pantai yang mencakup dataran, pesisir, dan laut dengan informasi batimetri dan objek-objek penting terkaitan dengan navigasi laut, perikanan, dan kelautan. Yang kedua itu peta dasar lingkungan laut nasional, biasa disingkat LLN, merupakan peta dasar di wilayah laut dengan informasi batimetri dan objek-objek penting terkaitan dengan navigasi laut, perikanan, dan kelautan. Yang terakhir tuh pemetaan batas wilayah. Pemetaan batas wilayah menunjukkan batas-batas wilayah yang meliputi kekuasaan komunikasi tertentu. Peta ini dibuat untuk merespon faktor-faktor yang dianggap dapat mengganggu wilayah kekuasaan komunikasi tersebut. Contoh dari informasi geospasial dasar yaitu contohnya 1000 banding 25.000. Contoh dari geospasial dasar. Yang kedua itu geografi, informasi geospasial tematik. Peran informasi geospasial atau peta dalam memahami NKRI sebagai satuan kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan keamanan. IGA yang akurat dan akuntabel dapat memperhatikan hubungan antara fenomena secara konservatif. Pembangunan merupakan hubungan antara manusia dan antara manusia dengan lingkungannya. Informasi geospasial bersifat multi fungsi dan dibutuhkan oleh semua institusi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas perancang dan pengambilan keputusan di seluruh tingkatan dan segala aspek dari pembangunan nasional. Contoh dari informasi geospasial tematik yaitu sumber yang pertama itu contohnya sumber air dan DAS, sumber air, lahan, pertanian, dan gambar. Perubahan iklim, transportasi, sumber pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Yang terakhir itu tata ruangan. Itulah hasil penjelasan tentang informasi geospasial, contoh dan gambarnya.